Tepuk semangat. Jadi anak-anak, dalam rangka meningkatkan literasi numerasi, ini perlu kegiatan yang betul-betul dilakukan sungguh-sungguh, semangat ya anak-anakku ya. Ini merupakan momen penting, tolong jangan tegang, rileks ya. Kita menggunakan sosial media lebih banyak belajar apa hiburan? Siapa di sini yang lebih banyak belajar? Ada? Ada. Lebih banyak hiburan, sadar. Kalian berarti dirantai oleh sosial media, dirantai oleh Facebook, dirantai oleh TikTok, dirantai oleh IG dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Kalian akan gagal itu kalau terus-menerus kalian tidak bisa memfilter informasi. HP itu dua mata pisau, bisa positif, bisa negatif. Tapi saat ini kalian menggunakan HP itu apa lebih banyak negatifnya, apa lebih banyak positifnya? Yakin? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk SMP Negeri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tiris 1 Atap, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 3 Tiris 1 Atap, beserta narasumber kita Bapak Kakak Muhammad Tufah dari Cermin Rakyat Nusantara gitu ya. Dan anak-anak hebat SMP Negeri 3 Tiris 1 Atap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Tepuk semangat. Alhamdulillah kita berkumpul hari ini di ruang ini untuk mengikuti kegiatan Jenius Gerakan Numerasi Literasi Sekolah Unggulan bekerja sama dengan Kak Muhammad Tufa dari Cermin Rakyat Nusantara ya gitu. Kita belajar tentang literasi dan numerasi, terutama nanti literasi digital. Saya harap kalian lebih semangat lagi. Tolong disimak dengan baik-baik. Kita sama-sama belajar meningkatkan kemampuan literasi kita gitu ya. Salam literasi. Oke, salam literasi. SMP Negeri 3 Tiris. Nah, sebelum mulai kita simak terlebih dahulu sambutan dari motivasi dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Edi Siswanto MPD. Kepada yang terhormat Bapak Edi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Kakak Ahmad Tufah, tim Cermin Rakyat Nusantara. Yang terhormat Bapak Ibu Spintesa hebat dan anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang ini kita bisa bersama dalam keadaan sehat walafiat, bisa duduk bersama di ruangan ini ya. Dalam rangka kegiatan ini yaitu acara literasi numerasi, khususnya insya Allah pada hari ini yaitu tentang digitalisasi yaitu ya. Jadi dalam rangka meningkatkan literasi numerasi, kita setiap dalam satu minggu mengadakan kegiatan Jenius. Kalau kemarin
yaitu kegiatannya apa? Masih ingat kalau kemarin sebelum ada Jenius ini IC Teru ya, sekarang diganti tapi istilahnya sama saja ya, dalam rangka meningkatkan literasi dan numerasi. Alhamdulillah anak-anak ya, pada hari ini hari perdana dalam bulan September ini untuk memulai kegiatan literasi numerasi yang kita anak-anakku semuanya akan didampingi oleh Kakak Ahmad Tuhfah. Beri aplaus untuk kakak kita bersama. Terima kasih ya. Jadi anak-anak, dalam rangka meningkatkan literasi numerasi, ini perlu kegiatan yang betul-betul dilakukan sungguh-sungguh, semangat ya anak-anakku ya. Ini merupakan momen penting. Tolong jangan tegang, rileks ya. Betul yang disampaikan Ibu Emi tadi, Kakak Tufa ini tidak akan macam-macam ya. Beliaunya akan membimbing kalian semua, membersama kalian semua ya untuk pembelajaran literasi numerasi, khususnya nanti terkait dengan digitalisasi ya dan sebagainya ya. Oleh karena itu ya, tolong gunakan momen ini. Time is a moment ya. Waktu adalah kesempatan ya. Time is a knowledge. Waktu adalah pengetahuan ya. Mari kita sungguh-sungguh. There is a will, there is a way katanya ya. Kalau ada keinginan pasti ada jalan. Manjadda wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan yang ngerti nanti ya. Yang sungguh-sungguh akan mengerti. Oleh karena itu ya, mohon saya harap untuk anak-anakku kelas 7, 8, 9 ikuti kegiatan ini sungguh-sungguh. Yang serius, tapi jangan terlalu tegang. Tadi Kakak Tufah bukan sesuatu yang menakutkan. Saya yakin setelah ini beliaunya adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Oleh karena itu ya, manfaatkan waktu ini, kesempatan ini dengan sungguh-sungguh kalian untuk berbenah diri, meningkatkan literasi numerasi ya. Di era yang maju zaman ini ya, literasi numerasi sangat penting anak-anak ya. Apalagi terkait dengan konten-konten. Mungkin nanti kalian dengan Kak Tufah mungkin nanti akan ada pembelajaran bagaimana membuat konten, bagaimana untuk menjadi seorang wartawan, mungkin begitu ya, bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana menjawab dan sebagainya. Ini insya Allah akan dipelajari nanti ya, dan seterusnya ya. Oleh karena itu saya mohon, saya minta anak-anakku yang serius mengikuti ini, namun jangan tegang, rileks ya. Oke ya. Jadi yang sungguh-sungguh dia akan yang akan mendapat ya. Oleh karena itu tolong ya semangat, jangan dibuat main ya. Nah, tapi tadi kita tetap senang. Kiranya itu yang bisa saya yang bisa saya sampaikan. Ya, harapan kami mohon pada Kakak Tufah untuk telaten untuk melayani anak-anak kita, anak-anak kami. Ya, memang namanya anak-anak bervariasi. Ya, oleh karena itu mohon untuk ya bersabar dan juga jangan istilahnya ya, mohon untuk tetap dibimbing. Nah itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Susanto sudah memberikan motivasi kepada anak-anak. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Yes! SMP Negeri 3 Tiris. Pasti bisa! Salam literasi. Oke, nah selanjutnya anak-anak hebat Spentisa semua, untuk lebih tahu apa dan bagaimananya, langsung saja mari kita beri sambutan yang meriah untuk Kak Tufa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 3, SMP Negeri Tiris 3, Bapak
Bapak Edi Siswanto, dan juga yang saya hormati Dewan Guru, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, dan juga segenap Dewan Guru yang hadir di SMP 3 pada hari ini. Yang saya banggakan tak lupa adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 3 Tiris 1 Atap. Ya, tepuk tangan untuk SMP Negeri 3 Tiris. Saya ingin tahu semangatnya adik-adik sekarang. Siapa kita? Nah, siapa kita? Ya, luar biasa. Hari ini sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan game sederhana yang nanti kalau adik-adik bisa menangkap ini, saya doakan beruntung. Insya Allah jadi pemimpin di masa depan nanti. Dan nanti dapat hadiah ilmu dari saya. Ya, yang dapat menangkap ini nanti adik-adik dapat ilmu dan insya Allah menjadi pemimpin masa depan di negeri ini. Tangkap. Mudah. Mudah, ya. Apa langkah kamu agar kamu mudah untuk rajin belajar? Percaya diri. Ya, lagi. Tidak males-malesan. Ya, percaya diri dan tidak malas-malasan. Maka itu akan dipermudah belajarnya. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya, maju ke depan. Tinggal 2. Ya, buka. Siapa namanya? Alfan. Hah? Alfan. Alfan. Yuk, buka Alfan. Baca. Sukses. Sukses. Apa kira-kira yang bisa kamu tempuh mulai sekarang agar kamu itu sukses? Sering belajar. Sering belajar, terus apa lagi? Baik sama teman, kerja kelompok. Ya, ya, kerja kelompok dan rajin belajar. Tepuk tangan untuk Lukman. Tinggal 2, apa 1 ya? Ya, ambil. Ambil saja. Ayo cepat. Habis ini materi. Nah, tepuk tangan yang sudah berani maju. Ya, siapa namanya? Hani. Ya, tolong buka. Tinggal berapa itu? Tinggal 1. Ya, baca itu. Apa? Sulit. Ya. Apa pengalaman kalian yang sulit dalam sekolah ini? Dalam belajar yang mengalami sulit apa? Ketika apa? Atau pelajaran apa yang sulit? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apakah suatu yang sulit itu sudah pasti tidak bisa? Hah? Sudah pasti tidak bisa. Suatu yang sulit sudah pasti tidak bisa. Benar? Tidak. Tidak semua yang sulit itu sudah pasti tidak bisa dilakukan. Pasti ada jalannya. Bagaimana ke depan rencananya agar bisa mahir bahasa Inggris? Agar bahasa Inggris tidak menjadi sulit. Bagaimana ke depan? Sering belajar. Hah? Sering belajar. Ya, sering belajar. Ada temannya di sini yang pintar bahasa Inggris? Ada? Ada. Siapa? Tunjuk. Hah? Tidak masuk. Sebutkan namanya. Siapa? Rizky. Apakah kamu mau belajar dengan Rizky? Atau yang cewek? Yang cewek ada? Yang cewek? Siapa? Isrolana. Mana orangnya? Angkat tangan. Oh ini. Ya. Kamu mau bekerja sama dengan ini? Ya. Nanti bisa tanya bagaimana caranya agar mudah bahasa Inggris. Itu jalannya. Bukan berarti tidak Ya, tepuk tangan. Ya. Adik-adik, saya mulai dari slide yang pertama. Nama saya Muhammad Tuhfa, tim dari Cermin Rakyat, ingin menemani adik-adik untuk belajar. Terutama saya ingin adik-adik ke depan
mudah dalam belajar, mudah untuk meraih kesuksesan. Cermin rakyat memantulkan kejujuran, menyalakan harapan. Ya, saya ingin adik-adik di sini menjadi pemimpin bangsa untuk di masa depan melalui literasi. Next. Ya, next satu kali. Nah, literasi. Adik-adik sekarang sudah ada yang kelas berapa ini? 1, ada kelas 7, 7, 8, 9. Ini kelas 7, 8, 9 Bu ya. Kalian di sini ada yang 1 tahun sudah sekolah SMP ya? Ada yang 1 tahun? Belum? Belum 1 tahun? Ya, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang sudah 3 tahun. Sekarang saya tanya adik-adik, adik-adik apa paham tentang kehidupan? Wah, kok dalam sekali pertanyaannya, Pak. Paham tentang kehidupan? Tidak paham? Ya. Kalian tahu apa yang membuat susah tadi? Yang membuat senang tahu? Itu kan kehidupan. Kok bilang tidak tahu? Ya. Kalian apakah tahu tentang tujuan hidup di dunia ini? Tahu? Apa tujuan hidup di dunia itu? Apa tujuan hidup? Gampangannya, adik-adik punya cita-cita apa enggak sih? Yang punya cita-cita angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan, berarti tidak punya tujuan di hidup itu. Tidak punya cita-cita itu ya. Semuanya punya cita-cita semua? Coba saya tanya. Punya cita-cita berapa? Ada 3 cita-cita. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Nih, cita-citanya berapa? 1. Ada yang 1. 2. 1. 1. Saya pengen tahu cita-citanya ini apa? Sebutkan 1 aja kalau banyak. Poluan. Hah? Jadi poluan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang cita-cita itu yang bagus sedikit apa banyak? Sedikit ya? Sedikit. Banyak. Banyak. Ya. Yang banyak angkat tangan. Berarti banyak cita-citanya. Yuk, angkat tangan. Lebih baik banyak apa sedikit? Hah? Sedikit. Biasanya kalau banyak tidak terlaksana semua. Ya, kalau bisa 1 atau 2. Tapi cita-cita itu bisa berubah, ya. Dengan dinamika kehidupan. Dulu saya pengen jadi fotografer, ternyata jadi guru boleh, jadi poluan boleh. Tergantung nanti peluang yang ada itu apa. Masuk aja, ya. Ya. Lanjut. Ya. Tentang literasi. Kalau adik-adik paham tentang kehidupan, tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia, insya Allah adik-adik itu lebih mudah untuk sukses. Kalau dalam agama, tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah, untuk beribadah. Lanjut, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti kita selain beribadah kepada Allah, kita harus mempunyai akhlak yang mulia. Kita harus mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia.
kepada sesama, terutama kepada orang tua, kepada guru, saling menghormati. Itu dalam versi agama. Lanjut, next. Menguasai literasi. Jika kita menguasai literasi, maka kita akan sukses. Kalau kita sukses, maka kita akan senang dan hidup bahagia. Next. Tetapi jika kita tidak menguasai literasi, maka kita bisa disebut gagal. Kalau gagal, maka hidupnya akan susah. Ya. Pengen yang pertama apa yang kedua? Ya, pengen yang pertama. Maka dengan itu kuasailah literasi. Next. Apa itu literasi? Ada yang tahu di sini? Literasi itu apa? Ya, membaca. Yuk, membaca. Ya. Membaca buku. Membaca buku. Ya, itu literasi. Membaca buku. Ada lagi yang pengen jawab? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Ya, apa? Membaca, memahami. Ada lagi? Membaca, memahami. Ada lagi? Ya, tepuk tangan yang sudah menjawab. Saya doakan lebih mudah untuk sukses. Next. Literasi adalah membaca. Next. Yang kedua, memahami. Pinter ya. Terus, lanjut. Yang ketiga, memanfaatkan atau menggunakan. Jadi, literasi minimal ada 3 unsur. Kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk memanfaatkan. Jadi ingat, literasi adalah suatu kemampuan membaca dan memahami serta memanfaatkan. Ya, paham ya? Coba apa? Literasi adalah kemampuan membaca, memahami, dan memanfaatkan. Next. Nah, ini gampang kan? Gampang ya. Saya memberikan materi semudah mungkin, apa? Sesederhana mungkin. Ya. Ya tinggal tulis aja di bukunya. Membaca, memahami, dan memanfaatkan. Ya, tulis. Nah. Lanjut, next. Apa yang kita baca dan kita pahami dan dimanfaatkan? Yang kita baca atau pahami atau kita manfaatkan adalah pertama, informasi. Kedua, pengetahuan, situasi, benda, dan lain-lain. Ya, di dunia ini kan ini macamnya. Ada informasi, ada pengetahuan, ada situasi, ada benda. Kita bisa membaca informasi di media sosial, bisa baca buku, ya. Pengetahuan, ya bisa berupa buku, tidak harus buku. Pengetahuan, ya, melihat temannya ngerasa susah ditanyakan, itu berarti membaca situasi. Temannya lagi susah, tidak punya uang, ya dibantu kalau punya. Ya, temannya susah, lagi mendapatkan musibah, dibantu. Itu namanya literasi. Ya, memahami, membaca, memahami, dan memanfaatkan benda dan lain-lain. Paham ya, adik-adik ya? Next. Berarti sebelumnya. Nah, coba saya pengen tahu apa itu literasi, jelaskan ke depan. Siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri? Coba, bisa? Bisa? Coba diwakili. Literasi adalah ya dengan mana aja deh. Ya, bahasanya sendiri. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Salah itu proses. Literasi adalah kemampuan membaca, memahami, dan memanfaatkan. Boleh dikasih contoh apa?
Belajar dengan jujur. Belajar dengan jujur. Ya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih sudah memberanikan diri untuk menjelaskan tentang apa itu literasi. Contohnya langsung aja ya. Definisi yang sederhana ini. Next. Saya pengen dari cowok. Baca aja. Nggak usah mikir. Yuk, baca. Baca. Apa literasi? Literasi adalah Kemampuan membaca, memahami, dan memanfaatkan informasi atau pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan. Itu adik-adik ya. Paham? Ada yang tidak paham? Kalau ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ya, next. Sekarang kita contohkan kepada literasi digital yang sehari-hari adik tidak mau lepas dari digital, yaitu HP. Siapa di sini yang tidak punya handphone? Angkat tangan. Siapa di sini yang tidak punya handphone, HP? Ada yang tidak punya? Ada yang tidak punya? Kalau paketan, yang tidak punya paketan ada? Oh banyak ya. Wifi ada, wifi. Paketan tidak punya tapi wifi ada, terus jalan gitu ya. Ya, tepuk tangan. Ya, next. Ada dua, masa sekarang dan masa depan. Next. Yang pertama, next. Ini ancaman bagi kalian. Kalau poin 1, kita tidak sadar bahwa kalian dirantai oleh sosial media, kalian dirantai oleh wifi. Kalian tidak mau lari dari wifi kan? Tidak ada wifi kan stres kalian kan ya? Bisa jadi nangis kalian itu. Ya. Siapa yang nangis kalau tidak ada wifi? Angkat tangan. Sebetulnya kita itu ancaman kita. Sadar nggak? Kita menggunakan sosial media lebih banyak belajar apa hiburan? Siapa di sini yang lebih banyak belajar? Angkat tangan. Ada. Lebih banyak hiburan. Sadar. Kalian berarti dirantai oleh sosial media. Dirantai oleh Facebook, dirantai oleh TikTok, dirantai oleh IG dan lain sebagainya. Dirantai kalian ya. Apa dampaknya? Kalian akan gagal itu. Kalau terus-menerus kalian tidak bisa memfilter informasi. Main TikTok terus, kalian akan jadi orang biasa. Kalau bisa kalian itu tidak punya kerjaan nanti. Itu ancaman kalian. Hati-hati ya. Batasi mulai sekarang HP. Yang kedua, next. Yang kedua, HP itu dua mata pisau. Bisa positif, bisa negatif. Tapi saat ini kalian menggunakan HP itu apa lebih banyak negatifnya, apa lebih banyak positifnya? Yakin? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 3. Saya berharap kalian lebih banyak memanfaatkan sosial media atau HP itu. Bagaimana caranya memanfaatkan HP? Salah satunya. Ada yang bisa mewakili saya? Apa? Ada yang memanfaatkan HP sekarang? Yang dapat uang dari HP? Tapi bukan gift ya. Apa itu? Bukan pemberian dari orang yang dalam tanda kutip yang negatif ya. Dapat adsense mungkin dari YouTube. Ada di sini? Ada. Adik-adik bisa memanfaatkan HP. Salah satunya yang sederhana adalah bisa catat alarm. Bangunnya jam berapa kalau subuh? Jam 4, setting jam 4. Tapi jangan dimatikan itu ya, jangan ditunda ya.
ditaati. Bangun jam 4, sholat tahajud kalau bisa, sholat subuh awal berjamaah dengan orang tua, dengan ustadz dan lain sebagainya, bisa. Itu salah satunya. Yang kedua, membuat catatan, jadwal, ya. Mungkin adik-adik mendesain, minggu ini saya harus sukses ini, bisa. Menggunakan Google Keep, ada itu, Google Keep catatan, note ya. Apa target-target adik untuk kedepannya, bisa dicatat di HP. Artinya adik bisa memanfaatkan HP dengan baik. Bukan dirantai oleh tapi memanfaatkan Yang pertama itu kita diatur oleh HP. Kita scrolling di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Dia yang mengatur kalian. Ya, YouTube itu kalau dikasih tontonan yang seperti ini ditonton terus. Padahal tidak manfaat ya. Padahal tidak manfaat. Kita yang mengatur. Bagaimana caranya mengatur? Cari pelajaran apa? Caranya belajar bahasa Inggris yang bagus dan cepat. Caranya belajar matematika, caranya belajar bahasa Indonesia dan lain-lain. Itu ada. Ya. Siapa yang rajin mencari ilmu di YouTube? Angkat tangan. Berarti kalian sekarang banyak dirantai oleh HP. Kamu itu diatur sama HP, bukan kalian ngatur HP. Tapi kalau kalian sudah sering mencari ilmu di YouTube, maka suatu saat kebiasaan itu terbentuk. Itu yang penting, sistem terbentuk. Kebiasaan terbentuk, kebiasaan baik terbentuk, maka kalian bisa dikatakan sukses menguasai literasi digital. Next. Nah, kalau yang kedua ini bisa mengatur HP, maka kalian bisa dikatakan sukses menguasai literasi digital. Ya, next. Kurang berapa menit? Ya, sekarang tugas kita. Kira-kira apa rencana ke depan adik-adik untuk memanfaatkan HP agar HP tidak mengatur kita? Next. Buat sistem kebiasaan, terutama alarm itu. Nanti kalau saya datang lagi, saya tanya satu-satu. Siapa yang sudah bisa bikin sistem? Bikin jadwal, alarm. Jam sekian saya harus belajar ngerjakan PR. Jam sekian alarmnya bunyi. Saya harus sholat. Saya harus makan, mandi. Ya, bukan berarti kita mengatur waktu, tidak ada waktu untuk hiburan. Bukan berarti. Ya, ada waktu hiburan, tapi dibatasi. Ada. Jangan mulai pagi, mentang-mentang minggu ya. Mulai pagi sampai malam, terus scrolling. Suruh makan, tak dengarkan sama orang tua. Ya, itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau kalian diatur oleh HP, masa depan kalian akan suram. Ingat ya. Tapi sebaliknya, kalau kalian bisa memanfaatkan HP dengan baik, bisa membuat jadwal, bisa membuat konten di YouTube, konten edukasi dan lain sebagainya, maka insya Allah kalian mudah dan lebih dekat kepada kesuksesan. Next. Yang kedua, buat konten positif. Baik di TikTok boleh, di YouTube boleh, di IG boleh. Konten-konten tentang kebaikan di sekolah, ya kalau boleh bawa HP. Tapi kalau di rumah kan banyak. Mungkin kalian bikin konten. Saya sekarang belajar bahasa Inggris. Vocabulary hafal 10 sehari misalkan. 10 hari sudah 100. Atau lebih ringan lagi, 5. 10 hari 50. Siapa di sini bisa menghafal bahasa Inggris 5 sehari? Tak bisa. Padahal bisa ya. Iya. Kenapa? Malas ya? Malas, sama dengan saya dulu ya, malas tapi dilawan ya. Siapa di sini bisa 3 1 hari, 3 vocab bahasa Inggris? Bisa? Ada? Ada? Tidak ada. Ya, coba itu jadwalkan ya. 2 saja sudah, tidak usah banyak-banyak. 2. Masuk 2 tidak bisa? Bisa ya. Ya, next. Sekarang saya kasih waktu untuk bertanya. Mungkin berapa orang Bu minimal? Maksimal Bu?
dengan waktu ya? Hah? 3 dulu ya, monggo. Siapa yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan? Paham semua, Pak. Ya. Ayo, apa? Ayo, tanya. Bapak atau Ibu guru boleh menanyakan juga sebagai pemantik mungkin, tidak apa-apa. Pengawal boleh. Mengajari siswa boleh. Atau siswa dulu. Yuk. Ya, monggo. Gimana buat sistem? Ya, tepuk tangan. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Nah, ya. Bagaimana membuat sistem? Ya. Bikin sistem itu susah, sulit. Susah, mudah. Susahnya itu apa? Melakukannya. Gampangnya apa? Cuma menulis. 1 hari jam 7 sampai jam 8 ketika hari Minggu saya harus menghafalkan bahasa Inggris. Nulis kan 1 jam. Gampang kan ya? Terus setelah itu saya belajar matematika. Setelah itu saya makan, mandi, nyuci dan lain sebagainya. Itu sistem. Kebiasaan setiap hari. Bikin aja dulu jadwalnya, jangan takut. Biasanya takut dulu, ini berat. Bikin aja dulu. Tidak terlaksana semua, tidak apa-apa. Itu sistem. Ya. 1 hari mulai jam 7. Katakanlah mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu apa? Coba bikin ya. Ya, bikin. Aktivitas setiap hari itu apa? Ya gagal sedikit tidak apa-apa. Tapi memang seperti itu. Tapi kalau gagal jangan lanjut gagal terus. Ya, sedikit ditingkatkan, tahap, step by step, tahap demi tahap. Itulah sistem. Dari yang ringan dulu aja dah. Kalau kalian biasanya dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu bolong-bolong, itu dulu. Sholat 5 waktu agar tidak bolong, gitu ya. Nah, itu. Atau mengerjakan PR 50% aja dulu. Dari yang mudah dulu, ya. Kalau sudah kuat terus ditambah, ya. Ya. Sudah terjawab? Ya. Yuk lagi. Siapa? Itu sistem. Ya. Bisa maju ke sini biar terlihat oleh kamera. Ya, assalamualaikum. Sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raihan Hasan Maulana. Saya mau bertanya gimana cara buat konten. Ya, bentar dulu. Sebelum saya jawab, kamu pernah bikin konten? Tidak pernah? Oh ya. Konten di TikTok melihat pernah? Pernah? Ya. Syuting sekolah langsung diupload, itu apa namanya? Nah, itulah konten, ya. Tapi kalau cuma nyuting gini, tidak ada informasi, ya cuma ngelihat, misalkan layang-layangan itu ya, yang dibiarkan, dilayangkan oleh angin itu, diupload, ya konten hiburan berarti itu ya. Nah, ada lucu-lucuan, misalkan temennya jatuh di syuting gitu ya. Nah, itu berarti konten hiburan. Tapi yang ditekankan di sini konten edukasi, konten tentang pembelajaran. Misalkan kalian punya caranya menghafalkan bahasa Inggris yang cepat, misalkan ya. Caranya bagaimana? Dijelaskan di konten itu. Ini caranya menghafal bahasa Inggris, upload. Nanti banyak yang lihat nanti ya. Itu namanya konten edukasi, konten pendidik. Sudah tahu? Mulai nanti bikin ya. Nah, hai guys, ini caranya belajar matematika dari ibu guru, ibu Eme misalkan, ya, dan lain sebagainya. Caranya disebutkan tidak apa-apa. Saya sekolah SMP Negeri 3 Tiris, ya, disebutkan bagaimana caranya yang mudah itu dibikin konten ya. Ya itu. Sudah. Satu lagi.
Mbak Irma. Ya. Ya, ayo. Ya, maju maju. Ya, sini sini. Enggak usah malu, Mas. Ya, ada apa-apa, ada apa-apa. Ayo, ayo. Ya. Ya lah. Ya. Sebutkan nama. Ya, sini sini. Ada ke sana, ada ke sana, ada ke temannya. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatul Laili. Saya mau bertanya cara menggunakan HP dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, sudah. Tepuk tangan. Tapi kalau saya kasih tahu rahasianya, tolong diamalkan, dipraktekkan ya. Ya, dipraktekkan. Jangan hanya ilmu di sini, iya saya tahu. Ya. Yang paling bagus itu kalau guru menjelaskan sesuatu yang sama tapi berulang-ulang, itu bukan berarti guru itu lupa menjelaskan lagi, enggak. Pengennya kalian itu bergerak untuk mempraktekkan. Kadang kan bosen ya, Bu Guru itu sudah dijelaskan minggu lalu kok dijelaskan lagi. Itu penting pengulangan itu. Coba pertanyaannya, yang dijelaskan Bu Guru apa sudah dipraktekkan apa enggak? Hah? Belum. Ini bosan duluan ya. Diusir sama pikiran. Oh sudah tahu kayak itu. Padahal belum dipraktekkan. Ya, sama dengan ini. Bagaimana caranya yang efektif menggunakan HP. Ya, itu tadi. Alarm, setting alarm. Ada di situ yang lebih luas lagi dari alarm. Google Keep. KEEP. Google Keep. Itu tentang catatan. Ya entah itu kalian catatan tentang prestasi. Saya dapat hadiah juara gerak jalan misalkan ya. Itu foto ditaruh di Google Keep tanggal sekian, motivasinya apa, catatannya apa. Itu bisa. Atau kalian punya acara di situ, bisa sebagai alarm. Ada notifnya nanti ya. Misalkan minggu depan saya akan belajar dengan giat tentang pelajaran IPS, mau bikin konten tiap minggu misalkan, tiap hari apa gitu, mau diingatkan biar tidak lupa, tulis di Google Keep itu. Maka itu adalah salah satu memanfaatkan HP dengan baik. Ya, di HP saya ada Google Keep-nya itu. Google Keep itu bisa dilihat di laptop, bisa dilihat di HP. Ya catatan hutang enggak apa-apa biar tidak lupa gitu. Saya punya hutang ke teman biar tidak lupa ya. Diingatkan minggu depan harus nyaur misalkan, bisa itu. Dan lain-lain tentang rencana bisnis, cita-cita yang pengen jadi polwan tadi. Lihat di YouTube bagaimana caranya jadi polwan. Bagaimana latihannya polwan. Sudah dipersiapkan semuanya. Bisa. Nah, salah satunya juga kalau di YouTube itu bisa lihat konten, download konten sekiranya suatu saat itu tidak usah sinyal. Saya memanfaatkan itu. Kalau ada konten bagus, download, tonton berulang kali itu. Jangan bosan. Ya, saya menonton konten yang bagus berulang kali. Kalau saya lagi macet di mana gitu ya, ya manfaatkan nonton itu. Udah harus kota sudah, karena sudah di-download di rumah. Ketika ada wifi, itu salah satunya memanfaatkan HP dengan baik. Sudah. Waktunya sudah. Ya, ya sudah. Sudah paham adik-adik ya? Saya pengennya sebetulnya saya sudah ke Bu Emi tadi, gimana kalau lewat waktunya gitu? Ya ada apa-apa, tapi sudah lewat berapa menit ini? Hah? Oh 10 menit ya. Tapi kalau satu orang lagi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau satu orang lagi kalau tanya. Mungkin ada? Ada ya? Sudah. Nanti kalau adik-adik pengen nonton konten yang tadi itu, yang tentang kebangsaan itu bisa di Cermin Rakyat di YouTube ya. Bukan ini promosi, tapi konten di YouTube itu punya Cermin Rakyat itu banyak tentang motivasi, tentang ilmu. Ya, terutama nanti diskusi ini juga akan diupload di YouTube nanti. Adik-adik bisa nonton nanti, ya. Nonton, ya, bikin juga seperti ini.
Selanjutnya testimoni. Mungkin perwakilan guru aja ya. Atau kekurangan dan kelebihannya acara ini bagaimana untuk kedepannya. Mungkin saya persilakan untuk mewakili testimoni kepada Ibu M ya mungkin. Ya, mengomentari ini ya. Kelebihan dan kekurangan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Tufa dong yang sudah berkenan menyampaikan informasi tentang literasi, khususnya literasi digital buat kita semua. Harapannya nanti kita bisa aplikasikan di kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari anak-anak semua, terutama untuk belajar. Nah, bagaimana kita gunakan HP kita untuk belajar, bukan hanya main FF aja katanya Doni kan gitu kan. Nah, refleksinya kita seneng kan untuk belajar dapat ilmu gini, seneng kan anak-anak ya? Alhamdulillah senang. Terima kasih juga Kak Tufa, ini sangat berarti buat kami. Kegiatan ini menyenangkan, tetapi waktunya yang terbatas Kak Tufa. Nanti harapannya ini berkelanjutan. Tidak hanya hari ini, kita jadwalkan lagi untuk kegiatan lain, jadi materinya lebih meningkat lagi, biar anak-anak lebih paham lagi tentang literasi digital dan memanfaatkan gadget mereka, bukan hanya untuk sekedar bertukar informasi lewat pesan WA, tetapi bagaimana mereka mengerjakan tugas atau mencari informasi yang berhubungan dengan pembelajarannya, dan tidak hanya untuk bermalas-malasan, rebahan dengan scroll TikTok saja, tetapi gunakan kemampuan kalian untuk membuat konten yang positif. Itu ya, syukur-syukur bisa menghasilkan. Nah, seperti itu. Jangan hanya mau, katanya Kak Tufa tadi, jangan hanya mau diperbudak HP saja, ya kan? Kalian tanpa sadar scroll TikTok 1 jam tanpa kerasa, tetapi ketika membaca informasi atau belajar membaca saja, kalian membaca buku 5 menit sudah pusing. Nah, berarti kan kontradiktif itu. Jadi kita bagaimana harus bisa memanfaatkan HP untuk kegiatan pembelajaran. Kebetulan di sini kalau membawa HP ada jadwalnya ya, dijadwalkan sesuai dengan ini pembelajarannya. Bapak Ibu guru pasti memberi jadwal, oh boleh bawa HP seperti itu. Dan kalau tidak ada jadwal, anak-anak tidak membawa HP itu Kak Tufa. Jadi memang ada jadwalnya. Refleksinya senang sekali dan semoga nanti bisa berkelanjutan, meningkatkan kemampuan literasi siswa SMP Negeri 3 Tiris 1 Atap. Sekali lagi terima kasih Kak Tufa, kegiatannya sangat positif sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Tufa. Bisa bilang terima kasih ke Kak Tufa sama-sama, 1, 2, 3. Sudah itu saja. Ya, terima kasih atas refleksi dan testimoninya. Akhirul kata, terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga adik-adik ke depan lebih mudah untuk belajar dan mudah untuk sukses. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke UMI. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Kak Tufa dan untuk kalian anak-anak hebat Spentisa semua. Akhirnya pertemuan singkat kita harapannya nanti bisa memberikan manfaat buat kalian, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ingat, selanjutnya kegiatannya adalah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sekian dari kami, dari Kak Tufa dan juga dari SMP Negeri 3 Tiris 1 Atap, senang untuk memberikan pembelajaran buat kalian. Salam literasi. SMP Negeri 3 Tiris. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.